Halo guys, perkenalkan nama aku Salsabila Megayuda. Di video kali ini aku mau membahas tentang retorika sebagai keterampilan berbicara. Nah, untuk pertama-tama aku akan menjelaskan tentang pengertian retorika itu sendiri. Sebenarnya, retorika itu berasal dari bahasa Inggris, retorik, dan juga bersumber dari bahasa Latin, yaitu retorika yang memiliki arti ilmu berbicara. Selanjutnya, secara sempit, retorika itu sebenarnya meliputi seni berbicara, dan secara luas, retorika itu meliputi penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan. Jadi, intinya sebenarnya retorika itu kemampuan berbicara secara efektif dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Nah, kenapa sih harus bahasa sebagai sarana berkomunikasi? Jawabannya itu karena bahasa merupakan peranan paling penting dalam kehidupan manusia, ya nggak sih? Soalnya kan bahasa itu alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada seseorang, kepada orang lain maksudnya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya di sini aku mau membahas tentang bagian-bagian yang termasuk ke dalam jangkauan bahasa sebagai sarana berkomunikasi. Nah, yang pertama itu ada memilih ragam bahasa. Maksud dari memilih ragam bahasa dalam retorika ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu ragam bahasa secara resmi, dan yang kedua itu ragam bahasa secara tidak resmi. Bisa kita ambil contoh langsung, yaitu misalkan ragam bahasa tidak resmi itu maksudnya ke pergaulan. Pembicaraan pergaulan itu kan cocoknya hanya digunakan untuk kita kepada teman yang akrab aja atau kepada teman dekat. Untuk bahasa pergaulan sendiri itu tidak cocok kita gunakan saat rapat, seminar, atau lainnya. Kemudian yang kedua itu ada memilih materi bahasa. Nah, dalam memilih materi bahasa itu kita harus mengetahui kata, istilah, ungkapan, dan kalimat apa yang akan kita gunakan. Karena tidak setiap materi yang kita gunakan itu akan cocok dengan segala situasi saat kita berbicara nantinya. Yang ketiga itu ada menata materi bahasa. Sebenarnya di dalam retorika ini mengembangkan cara-cara dalam menata kalimat agar menjadi kalimat yang tersusun baik. Di samping itu dikembangkan pula cara-cara menghubungkan kalimat sehingga susunan kalimatnya juga akan menjadi jelas dan mudah dipahami oleh para pendengarnya nanti. Nah, yang keempat itu ada memilih gaya bahasa. Di dalam retorika, gaya bahasa itu memegang peranan paling penting dalam berbicara. Retorika selain menganjurkan kebenaran dan ketepatan pada setiap kalimatnya, juga menyarankan menggunakan gaya bahasa atau majas yang mampu memikat perhatian para pendengar saat kita menjelaskan materi. Nah, yang terakhir di sini aku mau membahas tentang ada apa aja sih faktor-faktor penunjang keterampilan berbicara. Nah, di sini tuh ada dua, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Oke, untuk pertama di sini aku mau membahas tentang faktor kebahasaan. Yang pertama itu ada pilihan kata. Nah, maksudnya itu kita sebagai pembicara hendaknya itu memilih kata yang tepat, jelas, bervariasi, mudah dimengerti, dan menarik bagi para pendengar. Kemudian yang kedua itu ada ketepatan sasaran pembicara. Nah, di sini itu maksudnya menyangkut tentang kalimat yang akan kita gunakan saat berbicara nanti. Bagi pembicara, menggunakan kalimat yang efektif itu akan mudah bagi si pendengar menangkap apa yang sedang kita bicarakan. Yang ketiga, itu ada ketepatan pengucapan. Nah, sebagai seorang pembicara, kita itu harus membiasakan diri untuk mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat dan jelas. Karena pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang tidak tepat itu bisa aja menimbulkan kebosanan atau kurang menarik untuk didengar oleh para si pendengar nantinya. Yang keempat itu ada ketepatan intonasi. Nah, di sini si pembicara itu harus menyesuaikan tekanan, nada, dan durasi yang akan menjadi daya tarik tersendiri dalam berbicara nantinya. Nah, selanjutnya ada faktor non-kebahasaan. Oke, di sini aku mau nyebutin apa aja sih faktor non-kebahasaan itu. Yang pertama yaitu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku saat kita menyampaikan isi pembicaraan nantinya. Yang kedua itu ada pandangan tuh harus diarahkan kepada lawan bicara. Tapi kita jangan satu arah aja, karena kan kita nanti berbicara itu bisa aja didengar oleh banyak orang. Jadi kita harus bisa menyesuaikan pandangan kita kepada lawan bicara kita nantinya. Yang ketiga itu ada kesediaan menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau misalkan saat kita berbicara nanti, itu pasti akan ada aja yang mengkritik tentang bagaimana cara kita berbicara dan apa aja isi yang kita bicarakan. Jadi kita tetap harus menghargai pendapat tersebut dan menjadikannya sebagai masukan kepada diri kita sendiri. Nah, yang keempat itu ada gerak-gerik dan mimik yang tepat. Di sini gaya bahasa, gaya tubuh kita itu akan dilihat oleh banyak orang saat berbicara di depan umum.
Kemudian yang kelima itu ada kenyaringan suara. Nah, di sini kita harus bisa menyesuaikan suara kita saat berbicara nanti. Tidak boleh terlalu pelan dan tidak boleh juga terlalu keras. Dan kemudian ada kelancaran berbicara. Untuk dapat berbicara di depan umum itu kita harus bisa mungkin lancar, tidak jangan sampai gugup atau nervous. Nah, yang terakhir itu ada penguasaan topik yang akan disampaikan. Sebaiknya jika kita mau berbicara di depan umum itu kita harus sudah menguasai isi dari topik yang akan kita sampaikan tersebut nantinya apa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Maaf jika aku penyampaiannya masih banyak yang salah dan kurang tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.